Halo semua, kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem ketidaksamaan kuadrat-kuadrat. Langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Pada video kali ini, kita akan memahami definisi dan bentuk umum dari sistem ketidaksamaan kuadrat-kuadrat dan menentukan himpunan penyelesaian dari sistem ketidaksamaan kuadrat-kuadrat. Yang pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem ketidaksamaan kuadrat-kuadrat. Sistem ketidaksamaan kuadrat-kuadrat adalah sistem ketidaksamaan yang terbentuk dari dua atau lebih ketidaksamaan kuadrat dan kuadrat. Untuk bentuk umumnya yaitu seperti ini. Jadi ada dua atau lebih ketidaksamaan kuadrat, di mana untuk tanda bintang ini kita bisa ubah menjadi salah satu tanda ketidaksamaan, yaitu ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam menentukan himpunan penyelesaian sistem ketidaksamaan kuadrat-kuadrat. Pada contoh soal, gambarlah daerah himpunan penyelesaian dari sistem ketidaksamaan kuadrat-kuadrat berikut ini. Langkah pertama yaitu kita akan membuat sketsa grafik dari masing-masing persamaan kuadrat. Setelah kita menggambar sketsa grafik, maka kita akan memberi arsiran untuk daerah penyelesaian dari masing-masing ketidaksamaan. Kita akan selesaikan ketidaksamaan kuadrat yang pertama, yaitu Y lebih dari sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Kita ubah terlebih dahulu ketidaksamaan kuadrat tersebut menjadi bentuk persamaan kuadrat, yaitu menjadi Y sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Selanjutnya kita tentukan grafik tersebut terbuka ke atas atau ke bawah. Dari persamaan tersebut kita tahu bahwa nilai A yaitu 1. Kalian masih ingat bukan? Jika nilai A lebih dari 0, maka grafik tersebut akan terbuka ke atas. Selanjutnya kita tentukan titik potong grafik dengan sumbu X, yaitu mensubstitusikan nilai Y sama dengan 0. Kita tuliskan kembali persamaan yang tadi, lalu kita substitusikan nilai Y, yaitu 0. Sehingga kita tuliskan menjadi X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita bisa faktorkan seperti ini. Sehingga kita bisa peroleh untuk X plus 3 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan negatif 3. Dan untuk X min 2 sama dengan 0, kita peroleh nilai X-nya yaitu 2. Jadi kita peroleh titik potong pada sumbu X adalah negatif 3,0 dan 2,0. Kemudian kita tentukan untuk titik potong grafik dengan sumbu Y dengan mensubstitusikan X sama dengan 0. Kita tuliskan kembali persamaan kuadrat yang tadi. Lalu kita substitusikan untuk nilai X-nya yaitu 0. Sehingga kita tuliskan menjadi Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 6. Sehingga kita akan peroleh nilai Y sama dengan negatif 6. Jadi, untuk titik potong pada sumbu Y adalah 0, negatif 6. Setelah kita menentukan titik potong, kita akan menentukan koordinat titik puncak. Masih ingat dengan rumus ini ya? Untuk persamaan yang tadi kita peroleh untuk nilai A yaitu 1, nilai B-nya juga 1, dan nilai C-nya yaitu negatif 6. Kita akan cari terlebih dahulu nilai X-nya ya, yaitu X sama dengan min B per 2A. Kita substitusikan nilai B yaitu 1, nilai A juga 1. Sehingga kita bisa tuliskan menjadi X sama dengan min 1 per 2 dikali 1. Maka kita akan peroleh nilai X sama dengan negatif setengah. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y, yaitu dengan rumus min B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Kita substitusikan masing-masing nilai A, B, dan C-nya ya, sehingga kita bisa peroleh seperti ini. Lalu kita hitung, dan kita peroleh untuk nilai Y sama dengan negatif 25 per 4. Atau kita bisa tuliskan menjadi negatif 6, 1 per 4. Jadi, kita peroleh untuk koordinat titik puncaknya yaitu negatif 1 per 2, negatif 6, 1 per 4.
Setelah kita mengetahui titik potong dan titik puncaknya, kita akan gambarkan sketsa grafiknya. Kita tuliskan terlebih dahulu letak dari titik potong dan titik puncaknya. Yang pertama yaitu titik potong pada sumbu X. Terletak di negatif 3,0 di sini ya, dan 2,0. Lalu untuk titik potong sumbu Y yaitu terletak pada 0,-6. Sedangkan untuk titik puncaknya yaitu terletak di negatif setengah, negatif 6 1/4. Setelah kita menentukan letak dari titik potong dan titik puncaknya, maka kita bisa menggambarkan sketsa grafiknya, yaitu menjadi seperti ini. Setelah kita menggambar sketsa grafiknya, kita akan menyelidiki daerah yang merupakan penyelesaian dengan mengambil salah satu titik yang mudah, yaitu kita akan melakukan uji titik. Kita ambil titik 0,0. Untuk pertidaksamaan tadi yaitu Y lebih dari sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Lalu kita substitusikan nilai Y dan X-nya yaitu 0, sehingga kita bisa tuliskan menjadi 0 lebih dari sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 6, sehingga kita akan peroleh 0 lebih dari sama dengan negatif 6, dan pernyataan ini adalah benar. Karena pernyataan benar di mana 0 lebih dari sama dengan negatif 6, maka daerah himpunan penyelesaian dari Y lebih dari sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 6 merupakan belahan bidang yang memuat titik 0,0, sehingga kita bisa peroleh grafik seperti ini, di mana untuk daerah yang kita arsir adalah daerah yang memuat titik 0,0. Setelah kita mengetahui daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan kuadrat yang pertama, selanjutnya kita akan menentukan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan kuadrat yang kedua, yaitu menjadi Y sama dengan min X kuadrat dikurangi 3X plus 4. Sama seperti yang pertama tadi, kita akan menentukan terlebih dahulu grafik tersebut terbuka ke atas atau ke bawah. Kita lihat pada persamaan ini untuk nilai A-nya yaitu negatif 1, di mana A kurang dari 0, maka grafik tersebut akan terbuka ke bawah. Selanjutnya kita menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Kita tuliskan persamaannya, lalu kita substitusikan. Untuk nilai Y-nya sama dengan 0, sehingga kita bisa tuliskan menjadi min X kuadrat dikurangi 3X ditambah 4 sama dengan 0. Supaya lebih mudah, maka kita bagi kedua ruas dengan negatif 1, sehingga kita peroleh X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi seperti ini, sehingga untuk X plus 4 sama dengan 0 kita akan peroleh nilai X-nya sama dengan negatif 4, sedangkan untuk X min 1 sama dengan 0 kita akan peroleh nilai X-nya yaitu 1. Jadi titik potong sumbu X adalah negatif 4,0 dan 1,0. Lalu kita akan menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Untuk persamaan yang tadi, kita substitusikan nilai X-nya yaitu 0, sehingga kita bisa tuliskan menjadi Y sama dengan negatif 0 kuadrat dikurangi 3 dikali 0 ditambah 4, sehingga kita akan peroleh nilai Y sama dengan 4. Jadi, untuk titik potong pada sumbu Y adalah 0,4. Masih ingat setelah kita menentukan titik potong, kita menentukan apa? Ya, kita akan menentukan titik puncak dengan rumus seperti ini. Dari persamaan tadi kita peroleh untuk nilai A yaitu negatif 1, nilai B yaitu negatif 3, dan nilai C sama dengan 4. Kita cari terlebih dahulu nilai X-nya ya, yaitu X sama dengan min B per 2A. Kita substitusikan nilai B yaitu negatif 3 dan nilai A yaitu negatif 1, sehingga kita bisa tuliskan menjadi seperti ini ya. Maka kita akan peroleh nilai X sama dengan min 3 per 2. Lalu kita akan mencari nilai Y-nya dengan rumus min B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Kita substitusikan juga masing-masing nilai dari A, B, dan C.
yang sudah kita peroleh tadi, sehingga kita bisa tuliskan menjadi seperti ini ya. Maka kita akan peroleh nilai Y sama dengan 25/4, atau kita bisa tuliskan menjadi Y sama dengan 61/4. Jadi untuk koordinat titik puncaknya yaitu negatif 32,61/4. Setelah kita menentukan titik potong dan titik puncak, kita akan gambarkan grafiknya. Kita tentukan terlebih dahulu letak dari titik potong dan titik puncaknya. Yang pertama, untuk titik potong sumbu X terletak di negatif 4,0 dan 1,0. Sedangkan untuk sumbu Y yaitu terletak pada 0,4 dan untuk titik puncaknya yaitu pada negatif 32,61/4. Di sini ya, selanjutnya kita bisa menggambarkan sketsa grafiknya, yaitu seperti ini ya. Selanjutnya kita akan menyelidiki daerah yang merupakan penyelesaian. Dengan melakukan uji titik sama seperti yang tadi, kita ambil titik 0,0 ya. Kita tuliskan untuk pertidaksamaan yang kedua yaitu Y kurang dari sama dengan min X kuadrat dikurangi 3X plus 4. Lalu kita substitusikan nilai Y dan nilai X-nya yaitu 0. Maka kita bisa tuliskan menjadi 0 kurang dari sama dengan min 0 kuadrat dikurangi 3 dikali 0 plus 4. Maka kita akan peroleh yaitu 0 kurang dari sama dengan 4. Dan pernyataan ini benar ya, karena pernyataan tersebut benar di mana 0 kurang dari sama dengan 4, maka daerah himpunan penyelesaian dari Y kurang dari sama dengan min X kuadrat dikurangi 3X plus 4 merupakan belahan bidang yang memuat titik 0,0. Pada grafik kita bisa gambarkan seperti ini. Untuk daerah yang diarsir yaitu yang memuat titik 0,0. Setelah kita menentukan daerah penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan kuadrat, kita akan tentukan daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat, yaitu yang merupakan irisan atau perpotongan daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan. Kita gabungkan untuk gambar himpunan daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat 1 dan 2. Jadi seperti ini ya. Pada gambar ini terdapat irisan atau daerah yang diarsir oleh kedua pertidaksamaan, yaitu pada bagian ini ya. Pada bagian ini adalah himpunan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat Y lebih dari sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 6 dan Y kurang dari sama dengan min X kuadrat dikurangi 3X plus 4. Jadi kita sudah mengetahui himpunan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Jadi dari video awal sampai video hari ini kita sudah belajar yang pertama yaitu tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Yang kedua yaitu tentang pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Yang ketiga yaitu tentang sistem pertidaksamaan linier kuadrat, yaitu terbentuk dari pertidaksamaan linier dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Dan pada video ini kita sudah belajar tentang sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat, yaitu terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Selamat belajar semua, tetap semangat.